anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan mempelajari materi operasi aljabar. Subbab yang akan kita pelajari adalah mengenai suku aljabar, sifat operasi aljabar, perpangkatan bentuk aljabar, dan pemfaktoran bentuk aljabar. Subbab pertama mengenai suku tunggal dan suku banyak. 1. Suku tunggal disebut juga monomial. Contohnya adalah 3A dan min 3B. Yang kedua adalah suku dua atau binomial. Salah satu contohnya adalah 2x plus 3y. Jadi suku yang pertama adalah 2x dan suku yang kedua adalah 3y. Yang ketiga adalah suku banyak atau polinomial. Biasanya bentuk ini terdiri dari lebih dari dua suku. Nah, salah satu contohnya adalah 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x dikurangi 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat operasi aljabar. Sifat operasi aljabar ada dua, yaitu untuk penjumlahan dan untuk perkalian. Yang untuk penjumlahan pertama komutatif atau kebalikan. Jadi jika M ditambah N akan sama dengan N ditambah M. Contohnya 2 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi jika M ditambah N ditambah P, yang depan dulu yang dikurung akan sama dengan M ditambah N ditambah P. Jadi yang belakang dulu yang dikurung. Contohnya 2 ditambah 5 ditambah 3. 2 tambah 5 dulu yang dikerjakan sama dengan 2 ditambah 5 tambah 3. Jadi 5 tambah 3 dulu yang dikerjakan. Hasilnya sama-sama 10. Kemudian sifat komutatif untuk perkalian. Jadi jika ada M dikalikan N akan sama dengan N dikalikan M. Contohnya 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian ada sifat asosiatif perkalian, jadi pengelompokan untuk perkalian. Jadi jika M dikali N kali P, yang depan dulu yang dikalikan, M kali N dulu ya, akan sama dengan M dikalikan N kali P. Jadi N kali P nya dulu. Contohnya 3 dikali 4 kali 5, 3 dikali 4 dulu yang dikerjakan akan sama dengan 3 kali 4 kali 5. 4 kali 5 dulu yang dikerjakan. Hasilnya sama-sama 60. Berikutnya adalah sifat distributif penjumlahan. Jika M dikalikan N ditambah P, maka sama dengan M dikali N ditambah M kali P. Contohnya 2 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Jadi 2 kalikan 4 dulu hasilnya 8 ditambah 2 kali 5 hasilnya 10 sama dengan 18. Berikutnya yaitu sifat identitas perkalian. Jadi M dikalikan 1 hasilnya sama dengan M, sehingga 1 itu adalah identitas perkalian. Contohnya 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Sifat yang berikutnya adalah elemen identitas penjumlahan. Jadi jika M ditambah 0 sama dengan M, sehingga 0 adalah identitas penjumlahan. Contohnya jika 6 ditambah 0 hasilnya adalah 6. Kemudian ada sifat inverse perkalian, jadi kebalikan dari perkalian. Jika M dikalikan 1 per M sama dengan 1, jadi yang dikatakan sebagai inverse perkalian adalah 1 per M. Contohnya 5 dikalikan 1 per 5 hasilnya sama dengan 1. Nah, sifat yang terakhir adalah inverse dari penjumlahan. Inverse penjumlahan berarti kebalikan dari penjumlahan ya. Jika M ditambah negatif M hasilnya sama dengan 0. Jadi yang dimaksudkan dengan inverse penjumlahan adalah negatif M. Contohnya 2 ditambah dengan negatif 2 hasilnya sama dengan 0. Oke, sebab berikutnya adalah pemangkatan bentuk aljabar. Nah, perhatikan segitiga pascal berikut ini. Jadi ada sebuah segitiga pascal 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 dan seterusnya. Nah, segitiga pascal itu angkanya diperoleh dari penjumlahan angka-angka yang di atasnya. Misalkan pada baris ketiga 1, 2, 1. Angka 2 yang di tengah diperoleh dari penjumlahan 1 dan 1 yang ada di atasnya.
Begitu pula dengan baris keempat, 1, 3, 3, 1. Jadi angka 3 yang di tengah itu diperoleh dari 1 ditambah 2 yang di atasnya. Nah, angka-angka pada segitiga parsial ini akan menjadi koefisien dari pemangkatan bentuk aljabar suku 2. Nah, sekarang mari kita coba menjabarkan bentuk perpangkatan berikut. Jadi bentuk A plus B pangkat 2. Jika kita perhatikan pada segitiga parsial, bentuk A plus B pangkat 2 terletak pada baris ketiga, yaitu diwakili oleh angka 1, 2, dan 1. Jadi langkah pertama kita tuliskan dulu angkanya 1, 2, dan 1, diberikan jarak seperti pada gambar berikut. Kemudian langkah kedua adalah kita menentukan nilai pangkat dari A dan B-nya. A kita mulai dari pangkat tertinggi, sedangkan B dimulai dari pangkat rendah, seperti yang dituliskan di situ. Jadi A dimulai dari pangkat 2, B-nya dari pangkat 0, sebelahnya A-nya pangkatnya turun 1 menjadi pangkat 1, sedangkan B pangkatnya naik 1 menjadi pangkat 1. Sebelahnya lagi pangkat A turun lagi, 1 lagi jadi 0, kemudian pangkat B naik 1 menjadi 2, sehingga menjadi 1A pangkat 2, B pangkat 0, ditambah 2A pangkat 1, B pangkat 1, ditambah 1A pangkat 0, B pangkat 2. Kemudian kita ketahui bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi B pangkat 0 menjadi 1 dan A pangkat 0 menjadi 1, sehingga persamaannya menjadi 1A pangkat 2 kalikan 1 ditambah 2A kali B ditambah 1 kali 1 kali B pangkat 2. Pada suatu persamaan, koefisien 1 boleh tidak dituliskan, sehingga 1 bisa kita hilangkan dan hanya ditulis A pangkat 2 ditambah 2 kali A kali B ditambah B pangkat 2. Jadi bentuk A plus B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh dalam bentuk yang lainnya? Jadi misalkan 2A plus 3B pangkat 3. Bentuk perpangkatan 3, koefisien yang digunakan adalah 1, 3, 3, 1. Jadi langkah pertama kita tuliskan dulu koefisiennya 1, 3, 3, 1. Baru nanti kita tentukan nilai untuk 2A dan 3B-nya. Jadi sama seperti sebelumnya ya. Untuk 2A kita mulai dari pangkat tertinggi, nah sedangkan 3B kita mulai dari pangkat rendah, yaitu pangkat 0. Nah jangan lupa yang dipangkatkan itu semuanya, jadi 2 dan 3-nya juga ikut dipangkatkan. Maka bentuknya menjadi 1 dikali 2A pangkat 3 kali 3B pangkat 0 ditambah 3 kali 2A pangkat 2, jadi pangkatnya sudah turun 1 ya, dikalikan 3B pangkat 1, pangkatnya naik 1, ditambah 3 dikali 2A pangkat 1 kali 3B pangkat 2 ditambah 1 kali 2A pangkat 0 ditambah 3B pangkat 3. Baru selanjutnya kita cari nilai pangkat dari 2 dan 3-nya. Jadi menjadi 1 kali 8A pangkat 3 kali 1 ditambah 3 dikali 4A pangkat 2 kali 3B pangkat 1 ditambah 3 kali 2A pangkat 1 kali 9B pangkat 2 ditambah 1 kali 1 kali 27B pangkat 3. Nah, dari mana 8, 4, 9, dan 27-nya? 8 diperoleh dari 2 dipangkatkan 3. Kemudian 9 itu 3 dipangkatkan 2. Sedangkan 27, 3 dipangkatkan 3. Nah, sekarang kalau koefisien 1 tidak dituliskan, maka akan menjadi 8A pangkat 3 ditambah 36A pangkat 2 B pangkat 1. 36 didapatkan dari 3 kali 4 kali 3 ya. Ditambah 36A pangkat 1 B pangkat 2 dan ditambah lagi 27B pangkat 3. Nah, sekarang jika disederhanakan lagi, jadi pangkat satunya tidak perlu dituliskan, maka menjadi 8A pangkat 3 ditambah 36A pangkat 2B ditambah 36AB pangkat 2 ditambah 27B pangkat 3. Nah, kemudian jadi nilai 2A plus 3B pangkat 3 itu sama dengan 8A pangkat 3
ditambah 36A pangkat 2B ditambah 36AB pangkat 2 ditambah 27B pangkat 3. Nah, sekarang dapatkah kalian jabarkan bentuk-bentuk berikut ini? Jadi ada soal 1 sampai 4. Silahkan kalian tulis, kalian coba, dan nanti akan kita diskusikan bersama melalui WhatsApp group. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan.